Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas pemanfaatan Microsoft Teams untuk KBM daring. Mulai dari membuat kelas, membuat channel atau saluran, lalu membuat dan membagi kode kelas, mengirim materi, membuat soal dan absensi menggunakan Microsoft Form, dan mencoba melakukan webinar atau meeting. Baik Bapak Ibu, pertama-tama langsung saja kita buka alamatnya portaloffice.com. Seperti biasa, kita masukkan dulu email dan juga password. Nah, langsung saja kita memilih tim. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama kita harus membuat kelas terlebih dahulu. Caranya kita klik yang di atas pojok ini, lalu kita buat tim. Contoh, kita buat kelas 10 MIPA 1 Office 365. Kita copy saja di deskripsinya, lalu kita klik berikutnya. Pada bagian ini kita klik lewati saja karena kita akan membagikan kode kelas kepada siswa. Nah, untuk langkah yang kedua kita perlu membuat channel atau saluran terlebih dahulu dengan cara mengklik titik 3 yang ada di samping kelas ini. Kita klik, lalu tambah saluran. Nah, Bapak Ibu, ini kita isi dengan absensi. Di bagian privasi ini kita pilih yang standar, dapat diakses oleh semua orang di tim. Klik tambahkan, lalu kita tambah channel atau saluran lagi. Kita isi materi, klik tambahkan, lalu kita tambah channel atau saluran lagi. Tugas, klik tambahkan. Nah, untuk yang terakhir kita tambah saluran lagi, kita isi dengan webinar atau meeting. Nah, Bapak Ibu, untuk channel atau saluran ini sendiri, ini bebas ya, dalam artian Bapak Ibu bebas membuat channel apa saja. Misal Bapak Ibu ingin membuat channel per KD, misal KD 1, lalu ini KD 2, KD 3 dan seterusnya. Boleh, bebas Bapak Ibu. Nah, saya pribadi membuat channel atau saluran dengan komposisi seperti ini, bertujuan agar antara absensi, materi, tugas, dan webinar tidak tercampur jadi satu. Jadi lebih terorganisir Bapak Ibu. Nah, untuk langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membuat dan membagi kode kelas kepada siswa kita. Pertama-tama kita klik titik 3, lalu kita kelola tim. Kita pergi ke pengaturan, lalu kita ke kode tim. Kita buat kode ini nanti yang akan Bapak Ibu share ke siswa melalui WA group atau sebagainya, bisa kita salin. Selanjutnya, setelah membuat dan membagi kode kelas ke siswa-siswi,
kita akan mengirim materi. Langsung saja kita klik saluran materi atau channel materi. Nah, Bapak Ibu, pada bagian ini Bapak Ibu bisa mengirim materi atau memulai cakapan. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengirim materi? Misalnya, Bapak Ibu klik yang ini, lalu kita klik unggah dari komputer saya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih mengupload materi berupa file Word, PDF, atau PowerPoint. Monggo Bapak Ibu menghendaki yang mana. Misal kita akan mengirim materi file PDF. Lalu kita open. Kita tambahkan keterangan. Lalu kita kirim. Nah, file atau materi yang tadi kita pilih sekarang sudah terupload di beranda ini dan akan muncul di beranda Microsoft Teams anak-anak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membuat soal dengan menggunakan Microsoft Form. Kita klik titik 9 yang ada di pojok ini. Lalu kita ke Office 365. Selanjutnya kita pilih yang From. Nah, pada bagian ini kita akan disediakan dua pilihan. Yang pertama adalah formulir baru dan yang kedua adalah kuis baru. Berhubung kita akan membuat soal, maka kita pilih yang kuis baru. Kolom ini kita beri judul. Lalu deskripsinya kita masukkan. Sebelum melangkah ke dalam pembuatan soal, kita harus menambahkan file isian, nama, kelas, dan nomor absen. Kita tambahkan baru. Tambah teks saja. Lalu pada bagian ini kita centang, dan ini juga kita centang. Kita tambahkan baru lagi teks, kelas. Ini juga dicentang. Kita tambahkan baru lagi isian nomor absen. Jangan lupa ini dicentang. Nah, Bapak Ibu, setelah kita membuat kolom isian nama, kelas, dan nomor absen, selanjutnya kita adalah membuat soal. Di sini nanti Bapak Ibu bisa memilih membuat soal antara pilihan ganda atau urean. Langsung saja kita praktekkan. Tambahkan baru. Kita buat yang soal pilihan ganda dahulu. Pilihan, ketik pertanyaannya. Contoh. Pada bagian ini kita isikan option atau jawaban. A, misal kita isi B, tambahkan opsi lagi untuk opsi C, tambahkan opsi lagi, nah pada bagian ini Bapak Ibu diharuskan untuk memilih kunci jawaban yang benar. Misal soal nomor ini jawaban yang benar adalah C, maka kita centang jawaban yang C ini. Kita centang yang ini. Lalu kita beri poin untuk soal nomor ini. Misal kita beri poin soal nomor ini 2. Lalu pada bagian titik 3 ini kita klik. Kita bisa memilih antara acak opsi, drop down, dan lain sebagainya. Kita pilih yang acak opsi saja. Lalu yang pada bagian ini jangan lupa Bapak Ibu untuk dicentang. Nah, selanjutnya kita akan membuat soal urean atau esai.
caranya sama, kita tambahkan baru. Tetapi pada bagian yang ini kita pilih yang teks. Kita tulis pertanyaannya. Selanjutnya pada bagian ini kita klik centang saja jawabannya panjang ini. Lalu untuk poin ini kita bisa ganti, misal Bapak Ibu menghendaki untuk poin uraian poinnya 5. Selanjutnya setelah kita selesai membuat soal, kita akan membagikan link soal ini ke siswa. Caranya adalah dengan cara klik bagikan, lalu pada yang ini kita salin, lalu kita pergi ke Microsoft Teams, kita pilih kelasnya, lalu kita ke tugas ini, kita copy pastekan ke sini, lalu kita enter. Nah, setelah soal kita share dan anak-anak selesai mengerjakan dalam waktu yang telah ditentukan, Bapak Ibu bisa melihat responnya dengan kembali ke form yang tadi. Kita klik, lalu nah ini sudah ada respon 2 yang masuk, berarti ada 2 anak yang sudah mengerjakan. Kita klik saja, lalu kita download Excelnya. Nah, hasil dari form ini adalah file Excel yang bisa kita download dan kita kelola sendiri. Kita buka saja. Nah, kurang lebih seperti inilah hasilnya. Baik, kita kembali lagi ke Microsoft Form. Nah, selanjutnya setelah selesai membuat soal, kita akan membuat absensi untuk siswa. Kita klik form. Nah, di sini Bapak Ibu, setiap form yang kita buat pasti nanti akan tersimpan di sini, di timeline ini. Langsung saja kita membuat absensi untuk siswa. Kita pilih yang formulir baru. Kita beri judul daftar. Kita masukkan deskripsi. Nah, untuk isian daftar hadir sendiri, ini isiannya bebas. Langsung saja kita praktekkan. Kita tambahkan baru. Pertama-tama kita beri tanggal dulu. Untuk yang bagian ini jangan lupa untuk diberi centang. Untuk yang kedua kita buat isian nama. Tambahkan baru. Pilihkan. Ini kita isi nama. Nah, di sini saya sudah menyediakan file Excelnya. Untuk nama kita copy saja dari sini sampai sini. Kita copy. Kita kembali ke form. Ini kita hapus dulu. Nah, arahkan kursor pada opsi 1. Klik kanan, lalu paste. Nah, dia akan otomatis terpaste ke bawah. Selanjutnya pada bagian jawaban ganda ini tidak perlu kita centang. Yang ini harus kita centang dan kita buat drop down. Oke. Selanjutnya kita membuat isian nomor absen. Kita pilih pilihan. Pertanyaan kita klik nomor absen. Seperti tadi, kita copy dulu yang nomor absen. Kita kembali ke form. Yang opsi 2 ini kita hapus dulu. Arahkan kursor pada opsi 1, lalu klik kanan, paste. Nah, dia akan otomatis terpaste ke bawah.
Untuk yang ini tidak perlu kita centang, lalu kita pilih yang titik 3 ini, kita buat drop down. Untuk isian yang ketiga kita buat kehadiran. Nah, ini kita bisa isi hadir, yang kedua sakit, kita tambahkan absi lagi, izin, tambahkan absi lagi, alpha. Nah, Bapak Ibu, sampai sini sebenarnya kita sudah selesai membuat form isian daftar hadir. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita bisa membagikan form ini ke kelas 10 MIPA 1. Kita klik bagikan, lalu pada bagian ini kita salin, kita ke Microsoft Teams lagi, ke absensi, kita beri keterangan. Kita paste di sini, lalu kita kirim. Nah, setelah link ini tershare dan dipastikan semua siswa mengisi form ini, kita kembali lagi ke Microsoft Form untuk melihat respon. Ini sudah ada 4 siswa yang merespon. Selanjutnya kita download saja Excelnya, analisanya kita download. Kita klik. Sudah ada 4 siswa yang mengisi daftar hadir. Baik, kita kembali lagi ke Microsoft Form. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu ingin melakukan webinar atau meeting dengan siswa, langsung saja kita kembali ke Microsoft Teams, lalu kita pilih kalender. Pada bagian pojok atas ini, Bapak Ibu pilih yang rapat baru atau new meeting. Kita beri judul. Untuk yang ini kita pilih tanggal. Selanjutnya kita pilih jamnya, antara jam berapa sampai jam berapa. Lalu pada bagian tambahkan saluran, ini kita tambahkan yang 10 MIPA 1, lalu yang webinar. Untuk detail rapat ini bisa kita isi dengan silakan. Lalu kita kirim. Nah, Bapak Ibu, pada halaman ini kita diharuskan untuk menunggu. Cepat lamanya tergantung koneksi internet kita. Nah, ini sudah siap, langsung saja kita klik. Nah, Bapak Ibu, jika dibutuhkan pada bagian ini kita bisa men-share link meeting dengan cara klik kanan di sini, lalu kita copy link address. Jika diperlukan, link ini kita share ke WA group kelas. Oke, langsung saja kita bergabung ke meeting. Langsung saja kita bergabung. Di tombol ini kita bisa mematikan kamera jika tidak diperlukan. Lalu pada bagian ini kita bisa mematikan suara. Pada bagian titik 3 ini kita bisa merekam meeting, mulai perekaman. Belahnya ini tampilkan percakapan. Dan yang terakhir, ketika ingin mengakhiri meeting, kita bisa mengklik tombol yang akhiri panggilan. Baiklah Bapak Ibu, sekiranya cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.